Oke, baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial 12, di mana di sini tutorialnya untuk validasi dan form input ya. Langsung saja kita mulai. Nah, validasi data itu untuk apa? Tujuannya untuk supaya tidak ada proses proses untuk mencegah penggelapan pakaian, di mana kalau kita lihat di sini ini masih bisa untuk mengubah dan menghapusnya. Nah, harusnya itu tidak ada karena di situ bisa terjadi penggelapan pakaian ya. Maka pada validasi ini tujuannya untuk mencegah semua itu. Ya, langsung saja kita ke scriptnya. Jadi ini tujuannya untuk apa ya? Validasi lah, untuk supaya saat lewat hari itu sudah tidak bisa lagi diubah dan dihapus gitu. Setelah lewat hari tidak bisa diubah dan dihapus. Ya, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita buka pada scriptnya. Di apa dulu? Di database kita pergi ke transaksi ya. Kita pergi ke transaksi. Kita akan menambahkan atribut baru atau kolom baru. Di sini kita masuk ke di struktur. Oke, kita tambahkan lagi satu tabel after nama penerima. Kita tambahkan simpan. Tipe datanya karena ini varchar jadi satu. Karena ini satu jadi varchar. Lalu lebarnya 1, pakai char saja. Mana ya, sabar. Oke, char karena variabelnya butuh 1, ini kita pakai 0 ya. Kita pakai 0. Setelah itu kita pilih save. Nah, kita sudah buat atribut baru. Lalu selanjutnya kita update, kita pilih di scale, kita update, ini saya hapus. Lalu saya pilih go. Oke, update transaksi, set simpan sama dengan 0, lalu kita pilih go. Oke, sabar, ini kenapa? Oke, transaksi. Nah, jadi di transaksi ini semua posisi balam di sini belum tersimpan. Kalau 0 itu belum tersimpan, berarti satunya akan tersimpan. Lanjut. Nah,
selanjutnya kita akan membuat, selanjutnya kita simpan tabel di bawah tabel sini untuk form action ya. Jadi di sini kita form action method post action insert detail transaksi.php. Nah, sudah selesai itu kita selanjutnya kita akan membuat, selanjutnya kita simpan tabel di bawah tabel sini untuk form action ya. Jadi di sini kita form action method post action insert detail transaksi.php. Nah, sudah selesai itu kita selanjutnya kita akan membuat, selanjutnya kita simpan tabel di bawah tabel sini untuk form action ya. Jadi di sini kita form action method post action insert detail transaksi.php. Nah, sudah selesai itu kita selanjutnya kita akan membuat, selanjutnya kita simpan tabel di bawah tabel sini untuk form action ya. Jadi di sini kita form action method post action insert detail transaksi.php. Nah, sudah selesai itu kita selanjutnya kita akan membuat, selanjutnya kita simpan tabel di bawah tabel sini untuk form action ya. Jadi di sini kita form action method post action insert detail transaksi.php. Nah, sudah selesai itu kita selanjutnya kita akan membuat, selanjutnya kita simpan
kita simpan tabel di bawah tabel sini untuk form action ya. Jadi di sini kita form action method post action insert detail transaksi.php. Nah, sudah selesai itu kita. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control required name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan Nah, tadi di sini kita akan lakukan input type text from control required name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91. Nah, sudah grand eco total rupiah juga sudah, detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control required name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan di sini kita akan lakukan input type text from control required name ya.
tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya. Ya, di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap. Sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu, ya. Selanjutnya nomor 91, nah sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah, detail transaksi. Nah, di sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan di sini kita akan lakukan input type text from control record name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya. Ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap. Sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91, nah sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah, detail transaksi.
Nah, di sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan mana tadi? Oke, di sini kita akan lakukan input type text from control record name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya get Q. Variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91. Nah, sudah Grand Eco total rupiah juga sudah, detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan
tanggal 13. Ini penerimanya Jacob, tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan, simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini, dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan di sini kita akan lakukan input type text from control record name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91. Nah, sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah. Detail transaksi. Nah, di sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu, ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum, Johan, tanggal 13. Ini penerimanya Jacob, tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan, simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini, dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan
Nah, tadi di sini kita akan lakukan input type text from control record name, ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya, ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu, ya. Selanjutnya nomor 91, nah sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah, detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q, ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi, ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya, ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi, ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu, ini transaksi, ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah, ya, berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan di sini kita akan lakukan input type text from control record name, ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya, ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu, ya. Selanjutnya nomor 91, nah sudah.
Grand Eco total rupiah juga sudah, detail transaksi. Nah, di sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu, ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum, Johan, tanggal 13. Ini penerimanya Jacob, tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan, simpan. Oke, ini sudah ya, berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini, dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan di sini kita akan lakukan input type text from control record name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91. Nah, sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah, detail transaksi. Nah, di sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu, ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya
pelanggan siapa belum Johan, tanggal 13. Ini penerimanya Jacob, tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan, simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini, dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan di sini kita akan lakukan input type text from control record name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91. Nah, sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah. Detail transaksi. Nah, di sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu, ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan, tanggal 13. Ini penerimanya Jacob, tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan, simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini, dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap
nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan mana tadi? Oke, di sini kita akan lakukan input type text from control record name, ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya, ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu, ya. Selanjutnya nomor 91, nah sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah, detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q, ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi, ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya, ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi, ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu, ini transaksi, ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum, Johan, tanggal 13. Ini penerimanya Jacob, tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan, simpan. Oke, ini sudah, ya, berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan mana tadi? Oke, di sini kita akan lakukan input type text from control record name, ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya, ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu.
ya. Selanjutnya nomor 91, nah sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah. Detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Coba kita lihat detailnya di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan mana tadi? Oke, di sini kita akan lakukan input type text from control record name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya get Q. Variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya. Ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap. Sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91. Nah, sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah. Detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah,
Jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu, ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Coba kita lihat detailnya di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control required name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan mana tadi? Oke, di sini kita akan lakukan input type text from control required name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91. Nah, sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah. Detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu, ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Coba kita lihat detailnya di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah,
di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan mana tadi? Oke, di sini kita akan lakukan input type text from control record name. Ya, tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya. Ya, di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap. Sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu. Ya. Selanjutnya nomor 91. Nah, sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah, detail transaksi. Nah, di sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan mana tadi? Oke, di sini kita akan lakukan input type text from control record name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya. Get Q, variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya. Ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap. Sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah,
Ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91, nah sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah. Detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya metode update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus. Nah, di sini bisa dilihat ini ada input text class from control record name berat. Nah, ini untuk supaya variabelnya itu bisa menangkap. Variabel bisa menangkap nilai dari Q sama dengan 1. Maka di sini kita akan lakukan mana tadi? Oke, di sini kita akan lakukan input type text from control record name ya. Tujuannya untuk memanggil variabelnya get Q. Variabelnya adalah Q. Nah, lalu di bawah sini kita bisa lihat ini ada if check impan transaksi get Q sama dengan 0. Ini untuk menangkap nilai nolnya ya. Di sini ketika dimasuk ini nilainya ini bisa ditangkap sama dengan Q sama dengan 39 dan seterusnya. Lalu selanjutnya, nah ini ada PHP if check transaksi. Nah, ini untuk menangkap variabel Q-nya di bawah style dari nomor jenis cacian yang ini. Jadi ketika kita menambahkan itu dia tidak bisa lagi membaca gitu ya. Selanjutnya nomor 91, nah sudah. Grand Eco total rupiah juga sudah. Detail transaksi. Nah, sini kebanyakan ada menangkap variabel Q ya, karena penting sekali untuk menangkap variabel dari transaksi ya. Makanya dia banyak variabel Q-nya. Nah, lalu dia akan menyimpan di SPT itu sebagai konektornya ya. Bisa dilihat ini filter, nama variabel, virtual post, ID transaksi. Nah, selanjutnya kita pergi pada detail transaksi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dia punya
method update untuk menangkap nanti di SPS tadi SPT tadi ya. Oke. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya kita tambah data dulu ini transaksi ya. Oke, kita tambah data misalnya pelanggan siapa belum Johan tanggal 13. Ini penerimanya Jacob tanggal 13. Tugas yang menyerahkan Johan simpan. Oke, ini sudah ya berhasil. Coba kita lihat detailnya. Di sini. Nah, kita misalnya mau tambahkan Johan ini dia memesan celana dengan berat 200. Waduh, masih ada ini nih. Oke, sebentar. Nah, lalu kita simpan permanen. Nah, maka yang tadinya bisa dihapus, tadi kan bisa dihapus, ini jadi tidak bisa. Nah, itulah tujuan dari validasi, supaya ketika proses transaksi yang sudah selesai itu dia tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah bisa, tapi dihapus tidak bisa ya. Sehingga ini membuat supaya mencegah supaya terjadinya penggelapan transaksi. Nah, itu untuk tutorial 12, maka selanjutnya kita lanjut pada tutorial 13, yaitu selanjutnya itu untuk membuat status aksi ya, supaya status yang sudah selesai transaksi itu kita bisa tahu, dan status yang belum juga bisa kita ketahui. Pertama-tama kita buka W3 School dulu. W3 School. Oke. Nah, selanjutnya Bootstrap. Kita ambil script. Nah, untuk menambahkan icon centang kita ambil dari W3 School. Jadi yang mana nih? Kita cari yang learn icons. Mana nih? Loh. Learn icon. Learn icon, kita klik. Oke, kita ambil yang alert. Lalu kita gimana ya? Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lihat pada fencing tanggal, transaksi, select from pelanggan dan detail. Pelanggan. Oke. PHP. Sama dengan dolar data
petugas terima, petugas terima. Oke, sudah. Coba kita cek di database transaksi. Reverse. Oke, nah ini bisa dilihat yang angkanya 1 itu terpampang ini yang sudah selesai, yang 0 ini yang masih bisa diubah, maka ini jadi tidak bisa. Nah, itulah tujuan dari validasi, supaya ketika proses transaksi yang sudah selesai itu dia tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah bisa, tapi dihapus tidak bisa ya. Sehingga ini membuat supaya mencegah supaya terjadinya penggelapan transaksi. Nah, itu untuk tutorial 12, maka selanjutnya kita lanjut pada tutorial 13, yaitu selanjutnya itu untuk membuat status aksi ya, supaya status yang sudah selesai transaksi itu kita bisa tahu, dan status yang belum juga bisa kita ketahui. Pertama-tama kita buka W3 School dulu. W3 School. Oke. Nah, selanjutnya Bootstrap. Kita ambil script. Nah, untuk menambahkan icon centang kita ambil dari W3 School. Jadi yang mana nih? Kita cari yang learn icons. Mana nih? Loh. Learn icon. Learn icon, kita klik. Oke, kita ambil yang alert. Lalu kita gimana ya? Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lihat pada fencing tanggal, transaksi, select from pelanggan, dan detail. Pelanggan. Oke. PHP. Sama dengan dolar data jadi petugas terima, petugas terima.
Oke, sudah. Coba kita cek di database transaksi. Reverse. Oke, nah ini bisa dilihat yang angkanya 1 itu terpampang ini yang sudah selesai. Yang 0 ini yang masih bisa diubah. Maka status ini jadi tidak bisa. Nah, itulah tujuan dari validasi. Supaya ketika proses transaksi yang sudah selesai itu dia tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah bisa, tapi dihapus tidak bisa ya. Sehingga ini membuat supaya mencegah supaya terjadinya penggelapan transaksi. Nah, itu untuk tutorial 12, maka selanjutnya kita lanjut pada tutorial 13, yaitu selanjutnya itu untuk membuat status aksi ya, supaya status yang sudah selesai transaksi itu kita bisa tahu, dan status yang belum juga bisa kita ketahui. Pertama-tama kita buka W3 School dulu. W3 School. Oke. Nah, selanjutnya Bootstrap. Kita ambil script. Nah, untuk menambahkan icon centang kita ambil dari W3 School. Jadi yang mana nih? Kita cari yang learn icons. Mana nih? Loh. Learn icon. Learn icon, kita klik. Oke, kita ambil yang alert. Lalu kita gimana ya? Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lihat pada fencing tanggal, transaksi, select from pelanggan, dan detail pelanggan. Oke. PHP. Sama dengan dolar data jadi petugas terima, ini petugas terima. Oke. Sudah, coba kita cek di database transaksi. Reverse.
Oke, nah ini bisa dilihat yang angkanya 1 itu terpampang ini yang sudah selesai. Yang 0 ini yang masih bisa diubah. Maka ini jadi tidak bisa. Nah, itulah tujuan dari validasi. Supaya ketika proses transaksi yang sudah selesai itu dia tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah bisa, tapi dihapus tidak bisa ya. Sehingga ini membuat supaya mencegah supaya terjadinya penggelapan transaksi. Nah, itu untuk tutorial 12, maka selanjutnya kita lanjut pada tutorial 13, yaitu selanjutnya itu untuk membuat status aksi ya, supaya status yang sudah selesai transaksi itu kita bisa tahu. Dan status yang belum juga bisa kita ketahui. Pertama-tama kita buka W3 School dulu. W3 School. Oke. Nah, selanjutnya Bootstrap. Kita ambil script. Nah, untuk menambahkan icon centang kita ambil dari W3 School. Jadi yang mana nih? Kita cari yang learn icons. Mana nih? Loh. Learn icon. Learn icon kita klik. Oke, kita ambil yang alert. Lalu kita gimana ya? Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lihat pada fencing tanggal, transaksi, select frame pelanggan dan detail pelanggan. Oke. PHP sama dengan dolar data jadi petugas terima, petugas terima. Oke, sudah. Coba kita cek di database transaksi. Reverse. Oke, nah ini bisa dilihat yang angkanya 1 itu terpampang ini yang sudah selesai. Yang 0 ini yang masih bisa diubah. Maka ini jadi tidak bisa. Nah, itulah tujuan dari validasi. Supaya ketika
proses transaksi yang sudah selesai itu dia tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah bisa, tapi dihapus tidak bisa ya. Sehingga ini membuat supaya mencegah supaya terjadinya penggelapan transaksi. Nah, itu untuk tutorial 12, maka selanjutnya kita lanjut pada tutorial 13, yaitu selanjutnya itu untuk membuat status aksi ya, supaya status yang sudah selesai transaksi itu kita bisa tahu, dan status yang belum juga bisa kita ketahui. Pertama-tama kita buka W3 School dulu. W3 School. Oke. Nah, selanjutnya Bootstrap. Kita ambil script. Nah, untuk menambahkan icon centang kita ambil dari W3 School. Jadi yang mana nih? Kita cari yang learn icons. Mana nih? Loh. Learn icon. Learn icon kita klik. Oke, kita ambil yang alert. Lalu kita gimana ya? Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lihat pada fencing tanggal, transaksi, select frame pelanggan dan detail pelanggan. Oke. PHP sama dengan dolar data jadi petugas terima, petugas terima. Oke, sudah. Coba kita cek di database transaksi. Reverse. Oke, nah ini bisa dilihat yang angkanya 1 itu terpampang ini yang sudah selesai, yang 0 ini yang masih bisa diubah, maka ini jadi tidak bisa. Nah, itulah tujuan dari validasi, supaya ketika proses transaksi yang sudah selesai itu dia tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah bisa, tapi dihapus tidak bisa ya. Sehingga ini membuat supaya mencegah supaya terjadinya
penggelapan transaksi. Nah, itu untuk tutorial 12, maka selanjutnya kita lanjut pada tutorial 13, yaitu selanjutnya itu untuk membuat status aksi ya, supaya status yang sudah selesai transaksi itu kita bisa tahu, dan status yang belum juga bisa kita ketahui. Pertama-tama kita buka W3 School dulu. W3 School. Oke. Nah, selanjutnya Bootstrap. Kita ambil script. Nah, untuk menambahkan icon centang kita ambil dari W3 School. Jadi yang mana nih? Kita cari yang learn icons. Mana nih? Loh. Learn icon. Learn icon, kita klik. Oke, kita ambil yang alert. Lalu kita gimana ya? Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lihat pada fencing tanggal, transaksi, select frame pelanggan, dan detail pelanggan. Oke. PHP. Sama dengan dolar data jadi petugas terima, petugas terima. Oke. Sudah, coba kita cek di database transaksi. Reverse. Oke, nah ini bisa dilihat yang angkanya 1 itu terpampang ini yang sudah selesai. Yang 0 ini yang masih bisa diubah. Maka ini jadi tidak bisa. Nah, itulah tujuan dari validasi, supaya ketika proses transaksi yang sudah selesai itu dia tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah bisa, tapi dihapus tidak bisa ya. Sehingga ini membuat supaya mencegah supaya terjadinya penggelapan transaksi. Nah, itu untuk tutorial 12, maka selanjutnya kita lanjut pada tutorial 13, yaitu
Selanjutnya itu untuk membuat status aksi ya, supaya status yang sudah selesai transaksi itu kita bisa tahu, dan status yang belum juga bisa kita ketahui. Pertama-tama kita buka W3 School dulu. W3 School. Oke. Nah, selanjutnya Bootstrap. Kita ambil script. Nah, untuk menambahkan icon centang kita ambil dari W3 School. Jadi yang mana nih? Kita cari yang learn icons. Mana nih? Loh. Learn icon. Learn icon kita klik. Oke, kita ambil yang alert. Lalu kita gimana ya? Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, kita lihat pada fencing tanggal, transaksi, select frame pelanggan, dan detail pelanggan. Oke. PHP. Sama dengan dolar data jadi petugas terima, petugas terima. Oke. Sudah, coba kita cek di database transaksi. Reverse. Oke, nah ini bisa dilihat yang angkanya 1 itu terpampang ini yang sudah selesai. Yang 0 ini yang masih bisa diubah. Maka statusnya di sini juga harus kita perhatikan. Misalnya coba kita cek kembali pada ini, statusnya diterima. Ini statusnya diterima. Nah, coba kita cek di pelanggan. Nah, ini statusnya sudah berubah jadi centang dulu, seperti ini ya. Jadi buat yang mau hapus itu tidak bisa lagi ya. Jadi tujuan dari validasi kedua ini adalah pada pelanggan, pada bagian pelanggan itu ketika kita hapus nanti itu tidak bisa untuk yang sudah
selesai transaksinya. Selain itu juga nanti pada data yang berulang, misalnya kita ganti deh, ini kan Uyakuya, kita ganti jadi Johan misalnya, itu nanti dia terdeteksi, maka untuk data yang sama tidak bisa disimpan di database yang sama, jadi harus berubah gitu. Maaf, bukan nama ya, ini harusnya kita taruh ini passwordnya misalnya diubah. Sabar. Nah, kita lihat di sini tambah data. Ketika kita tambah data yang sama, sabar, refresh dulu. Nah, misalkan kita mau tambah data nama yang sama, Johan kayu putih, emailnya juga Johan nih, seperti yang pada tabel kelima. Itu akan sekarang sudah muncul. Nah, ini sudah muncul terdaftar ulang, silakan daftar ulang. Nah, itu tujuannya adalah untuk tutorial 13 ini, tujuannya untuk itu, supaya ketika ada data yang sama itu tidak bisa diinput karena sudah perbaiki oleh apa tadi, script tadi. Oke. Pada selanjutnya kita lanjut pada tutorial. Kita akan lanjut pada tutorial ke-15 untuk menota laundry. Untuk video validasi dan from inputnya sampai sini saja ya. Ini data yang sudah saya buat. Tugas, pelanggan, jenis cucian, transaksi, dan detail transaksi. Selanjutnya kita akan buat supaya cetak notanya ini jadi ya. Tapi itu pada tutorial ke-15. Ya. Sampai sini saja dulu video tutorial kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.